Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Luka Wardianisi. Saya mahasiswi dari Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, semester 2 Universitas Agi Paribatu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penerapan Internet of Things di bidang home automation atau smart home. Nah, sebelum pembahasan dimulai, apa sih itu Internet of Things? Nah, Internet of Things atau disingkat IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek atau suatu benda ditanamkan semacam teknologi sensor, teknologi software, sehingga objek ini memiliki kemampuan untuk mentransfer data, berkomunikasi, dan mengendalikan selama objek tersebut terhubung melalui internet. Jadi, salah satu syarat dari sebuah konsep Internet of Things ini adalah adanya jaringan internet. Next, sejarah dari IoT. Pada tahun 1960-an atau pada akhir tahun 1960-an sudah ditemukan internet. Kemudian pada tahun 1980 sampai 1990 sudah ada pemikiran untuk menambahkan kepintaran pada suatu objek. Cuman hal ini tidak bisa direalisasikan atau tidak terrealisasikan karena teknologi pada saat itu masih belum memadai seperti saat ini. Kemudian berasal dari eksperimen mahasiswa Carnegie Mellon University pada vending machine atau mesin penjual minuman Coca-Cola, agar si mesin ini dapat melakukan pelaporan seperti dapat melakukan pelaporan melalui jaringan terkait jumlah dari atau tersedianya jumlah minuman Coca-Cola yang ada di dalam mesin tersebut. Hal ini berangkat dari keresahan mereka yang sudah berjalan jauh menuju ke mesin tersebut, tapi ternyata minumannya itu habis gitu, atau enggak minumannya itu tidak dingin gitu. Akhirnya mereka memasangkan seperti saklar mikro yang terhubung dengan web pemrograman sehingga alat tersebut menjadi canggih, menjadi pintar dan bisa berkomunikasi seperti melakukan pelaporan gitu, bahwa berapa jumlah yang tersedia di mesin tersebut, terus apakah minuman ini dingin atau tidak gitu. Nah, itu awal mula dari penemuan IoT. Kemudian pada abad ke-20 adanya frasa dari Kevin Ashton pada tahun 1999. Nah, Kevin Ashton ini mengungkapkan kata frasa Internet of Things pada presentasinya di Procter & Gamble pada tahun 1999. Kemudian frasa ini digunakan hingga sekarang. Nah, siapakah Kevin Ashton ini? Beliau merupakan pendiri atau founder dari Audio ID Center di Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Next, nah, elemen penting dalam IoT. Elemen penting dalam IoT ini adanya perangkat koneksi ke internet seperti Wi-Fi, modem, router wireless. Terus yang kedua, code data center, tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Terus yang ketiga, barang fisik yang dilengkapi dengan modul IoT. Jadi cara kerja dari IoT ini tuh mereka memanfaatkan instruksi pemrograman sehingga dapat melakukan interaksi sesama alat gitu kan, sesama objek tanpa intervensi dari pemilik. Jadi bisa dikendalikan dengan jarak jauh. Nah, salah satu penerapan di IoT ini adalah penerapan IoT di bidang home automation. Nah, ini merupakan salah satu implementasinya. Home Automation System atau HAS atau
bisa juga disebut sebagai smart home adalah mengotomatisasi fungsi rumah yang membuat pemiliknya dapat mengontrol rumah dengan sistem gawai atau online melalui sebuah platform. Jadi kita bisa mengatur gitu, bagaimana mengatur memati hidupkan lampu gitu kan, terus melihat CCTV gitu, tapi dari jarak jauh gitu. Dan hal ini juga dikemukakan oleh Calvin Siddiq yang merupakan founder dari Autonomous Smart Control Appliance yang merupakan salah satu perusahaan di bidang teknologi di Indonesia, bahwa smart home ini bukan hanya tentang mematikan dan menghidupkan listrik atau tentang CCTV, menghidupkan mematikan CCTV, tetapi di mana si smart home ini tuh bisa membantu kegiatan manusia sehari-hari gitu. Jadi bisa mengendalikan hal-hal tersebut tuh dari jarak jauh gitu. Nah, terus bagaimana sebuah rumah dikatakan smart home? Yang pertama, pemilik rumah dapat mengendalikan peralatan dari jarak jauh. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, pengendaliannya itu jadi kita bisa mengendalikan seperti nih, kita sedang berada di luar rumah, terus kita lupa mematikan televisi gitu. Nah, itu bisa dimatikan gitu tanpa kita harus datang ke rumah gitu. Bisa dimatikan dari jarak jauh gitu melalui gadget atau smartphone yang kita miliki gitu, yang sudah terkoneksi atau sudah sudah tersinkronisasi dengan sebuah aplikasi, atau sudah istilahnya penerapan IoT-nya itu sudah sinkron gitu. Jadi bisa gitu untuk melakukan hal-hal tersebut. Terus yang kedua, smart home dapat diatur melalui sistem nirkabel atau terprogram. Nah, sistem nirkabel ini merupakan sistem di luar kabel gitu, jadi nggak ada kabelnya gitu atau wireless gitu. Terus yang ketiga, teknologi yang memberikan rasa nyaman dan hemat, karena kita tuh jadi bisa menghemat waktu, terus kita juga menjadi efisiensi dan efektivitas gitu. Jadi kita nggak usah capek-capek nyari remote, nggak usah nggak usah hanya berjalan beberapa langkah untuk mematikan sesuatu gitu. Kita bisa mengkontrolnya itu lewat gadget aja gitu, dengan cuman satu gadget atau smartphone aja gitu. Terus memberikan rasa hemat karena dengan adanya IoT ini gitu kan, kita jadi bisa menghemat listrik gitu, karena kita bisa mengatur kapan listrik itu dinyalakan, kapan listrik itu dimatikan gitu kan. Atau enggak misalnya ini lampu nih udah siang gitu kan, waktunya matiin lampu gitu. Jadi nggak usah datang ke saklarnya terus matiin, tapi kita bisa mematikannya gitu dari jarak jauh gitu, cuman dari smartphone doang gitu. Terus yang keempat, smart home dapat menampilkan sistem nirkabel atau terprogram maupun keduanya. Nah, jadi maksudnya sistem nirkabel itu tuh kan wireless ya, terus terprogram maupun keduanya. Jadi misalnya kita memprogram nih jam berapa saklar ini bakal dimatikan, terus jam berapa saklar ini akan dihidupkan gitu, terus kapan AC harus hidup, kapan AC harus mati, atau enggak kita misalnya nih cuman mensinkronisasikan beberapa alat sekaligus gitu dalam suatu ruangan, terus menghidupkan dan mematikan alat-alat tersebut gitu. Nah, di sini ada video tentang implementasi atau prakteknya gitu IoT dalam kehidupan sehari-hari, IoT di bidang home automation di kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita lihat videonya. Kalian masih pakai stop kontak kayak gini, woi. Mending ganti sama ini, woi. Namanya extension power strip dari Bardi. Ini tuh canggih banget, woi. Bisa connect ke Alexa, Google Assistant, dan lain-lainnya. Di dalam kemasan udah ada buku panduannya. Ini udah termasuk 3 soket USB dan 4 soket U220 volt. Untuk bagian bawahnya, woi, udah ada 6 anti-slip. Jadi dijamin, woi, nggak akan goyang. Untuk lubang-lubangnya sendiri ini ya, woi. Kalau dicolokin, dia baru mau kebuka, woi. Terus kalau nggak dicolokin, ya ketutup, woi. Jadi beneran aman. Apalagi kalau di rumah ada anak-anak, woi. Nah, canggihnya lagi, woy. Ini tuh bisa dihubungkan ke Android atau iOS kalian, woy. Bisa aja aplikasi Bardi. Ini gadget bisa ya, mana yang mau dimatiin dan mau dihidupin, woy. Cuman lewat diaturnya gitu, di manage-nya dengan gadget. gadget. Jadi kalau misalnya lampunya nyala biru,
dia itu hidup, woi. Bukan, woi, beneran canggih kan? Ayo, woi. Kemarin banyak yang nggak percaya kalau listrik di rumah smart home aku ini cuma 200 ribuan per bulan. Ya emang bener kok. Aku pakai daya listrik 2.200 ya. Keunggulan pakai peralatan smart home ya kayak gini. Jadi listrik nggak ada yang kebuang ya kalau lupa matiin. Karena semuanya bisa diatur dan dijadwal lewat HP. Untuk water heaternya aku pakai gas ya, bukan listrik. Dan aku juga nggak pakai AC. Karena daerahku nggak terlalu panas. Terus bukan sirkulasi dan pencahayaan di rumah aku bagus. Jadi lebih hemat kan. Kalian yang kayak Google, turn on Toshiba. Oke, turning on the Toshiba. Hari gini udah nggak perlu remote banyak-banyak lagi, karena udah ada ini. Smart Review. Mari kita review. Hai. Jadi guys, ini adalah infrared remote dari Barbie. Fungsinya itu emang buat gantiin remote-remote elektronik yang kita punya. Jadi nanti semua alat elektronik kita bisa dikontrol cuma dari handphone. Tinggal connect aja ke aplikasi Barbie Smart Home. Ini lengkap ya, semua mereknya TV, AC, dan lain-lain ada di sini. Nah, aplikasinya ini bisa dipakai buat semua jenis handphone ya, tanpa terkecuali. Hah, apaan nih? Udah bulat, hitam, kecil lagi. Fiksi, kalian gak bakal bisa tebak barang di tangan aku ini apa. Kelihatannya emang kayak bukan apa-apa. Tapi aku yakin ini berguna banget buat kalian. Kalau kalian lihat di samping ada colokan gitu yang tinggal kita sambungin. Nah, habis itu kalian tinggal download aplikasi Barbie. Sambungin dulu ke Barbie Aya Remote. Pilih perangkat putih jadiin smart device. Untuk TV aja mereknya udah lengkap banget. Dan ada versi remote-nya juga. Dan kalian lihat sendiri dong guys. TV-nya langsung berubah jadi smart TV yang bisa dikontrol di smartphone kita. Asli ini udah canggih banget sih. Dari volume, channel, sampai setting-settingnya juga. Nah, kan canggih kan? Kita bisa dari video tersebut kita dapat menilai gitu. Kalau rumah kita sudah berbasis home automation, maka semua peralatan kita cuma diatur lewat gadget doang gitu. Nah, lalu apa sih kelebihan dan kekurangan dari home automation atau smart home ini? Nah, kelebihannya adalah tingkat keamanan rumah yang semakin tinggi. Nah, karena kan contohnya nih kita memasang CCTV yang sudah dia terkonsep dengan IoT gitu. Jadi pas ketika kita lagi di luar rumah, terus pas ngeliat ternyata ada orang yang ingin berbuat tidak baik nih ke rumah kita gitu. Terus ada alarm gitu atau ada kayak sistem pemberitahuan ke handphone kita gitu bahwa ini ada sesuatu yang gak beres gitu. Nah, dari situ pas kita lihat, terus kita bisa deh langsung hubungin polisi terdekat bahwa di rumah kita sedang kedatangan orang yang tak dikenal atau orang yang ingin berbuat jahat ke rumah kita. Terus yang kedua adalah memudahkan aktivitas keseharian di rumah. Nah, karena tadi sudah cuman lewat satu gadget aja gitu, cuman ibaratnya tuh kita dapat mengontrolnya itu cuman dengan satu smartphone atau satu gadget saja. Jadi kita mudah gitu, terutama yang disabilitas gitu. Orang yang disabilitas itu kan biasanya memiliki keterbatasan, jadi dipermudah dengan adanya konsep IoT ini gitu di bidang home automation. Terus yang ketiga, menciptakan hunian ramah lingkungan dan canggih. Karena udah canggih, terus pastinya si pemilik rumah juga memanfaatkan tenaga yang lain seperti tenaga surya untuk kelistrikan, terus menampung air hujan untuk kegiatan sehari-hari gitu kan, tanpa harus sedot sumur gitu kan. Nah, terus ada kekurangannya juga gitu. Pasti teknologi itu di samping kelebihannya pasti ada kekurangannya. Nah, yang pertama adalah pencurian identitas gitu. Karena ibaratnya gini kan, karena kita sudah menggunakan internet, terus kita mengasihkan data-data kita gitu kan, supaya si teknologi ini tuh bisa sinkronisasi gitu, sehingga rawan hacker gitu, rawan dihack gitu sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu, diambil identitas kita terus digunakan dengan hal-hal yang tentunya bakal merugikan kita sendiri gitu. Nah, terus kekurangan yang kedua itu adanya kegagalan teknis. Secanggih apapun teknologi pasti ada istilahnya celah kegagalan gitu. Namun hal ini dapat diantisipasi dengan kita melihat kebijakan masing-masing alat tersebut. Oke. Sekian pembahasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.